semua kegiatan daring dan hal-hal lain khusus yang telah dilakukan Bapak Ibu melalui media itu diharapkan bisa dinikmati banyak orang sehingga manfaatnya bisa lebih luas lagi diambil oleh pihak-pihak yang memang memerlukan. Ya. Cisco Weekend, Zoom Meeting, Microsoft Teams, dan Google Meet. Nah, tampaknya SMB28 menggunakan Microsoft Teams. Nah, saya baru lihat tadi dari sistem Ibu Woro tadi. Kalau saya ketika ada peralihan itu terus terang saya belum menguasai Zoom, belum kenal Zoom. Kalau nggak Zoom sudah kenal loh itu ya. Tetapi Zoom kalau belum kenal, Google Meet juga belum pernah mencoba. Satu-satunya cara yang saya pakai adalah WA Group, karena itu yang sudah kami pakai sejak awal perkuliahan untuk komunikasi, share PPT, terus menyampaikan pengumuman, seperti itu yang saya lakukan selama 12 pertemuan ya. Lanjut. Nah, di dalam pembelajaran daring, mau tidak mau kita harus berurusan dengan teknologi. Saya terus terang kagum dengan para guru ya, Bapak Ibu begitu cepat menyesuaikan diri. Bagaimana dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh COVID, dipaksa oleh tuntutan, Bapak Ibu harus mau tidak mau melek teknologi. Literasi teknologinya harus dibuka gitu. Dalam beberapa bulan ini kan saya mendampingi PPD belajar daring yang untuk mapel bahasa Mandarin. Betapa tuntutan yang begitu tinggi bagi seorang guru yang saat ini sedang mengikuti belajar daring, terutama penguasaan TPEC, teknologi pedagogical content of knowledge seperti itu. Mereka harus tidak boleh praktek. Kalau praktek tidak bisa lulus Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu saya yakin yang tadi sudah kepala 5 masih lebih tinggi saya ya. Masih lebih tinggi saya 1 strip begitu. Saya yakin sudah mahir semua ya Pak Boni ya. Ada yang cepat, ada yang memang berproses ya, itu biasa Bapak Ibu, karena memang otak manusia itu kan ada otak eksak, ada otak sosial. Nah saya ini otak sosial, ketika diminta untuk belajar teknologi biasanya ya harus perlu waktu dan kesabaran untuk yang mendampingi gitu ya. Kalau tidak ya tidak bisa, tetapi ya bersyukur ada teman-teman yang mau mengajari gitu. Di sini dikatakan bahwa mengapa integrasi teknologi dalam pembelajaran daring itu dilakukan, karena banyak manfaat Bapak Ibu. Ini menurut yang saya baca di Google dan Pearce. Yang pertama dikatakan meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Ini tentu saja kalau sekarang mereka sudah jenuh. Bahkan saya dengar di Singapura, di Amerika ya, orang tua itu ngamuk, ingin segera sekolah itu dibuka. Karena mereka sudah capek mendampingi. Nah, kami juga beri pelajaran kepada para orang tua yang bukan guru, supaya mereka tahu bahwa mengajar mendidik itu tidak mudah. Iya kan Bapak Ibu ya? Banyak orang tua biasanya protes, anak saya kok begini, anak saya kok begini. Padahal kita sudah semaksimalnya menciptakan segala cara, media dan lain-lain, membelajarkan materi supaya siswa kita itu mudah menguasai materi. Nah, setelah ada Mas COVID atau Mbak Corona begitu, itu akhirnya orang tua tahu rasa, dalam hati tahu rasa, oh gini ya, anaknya diceples, anaknya dicubit, anaknya iya, jadi uring-uringan orang tua itu. Kenapa? Jadi lah itu, ya itulah Bapak Ibu ya, COVID, Corona, COVID, Mbak Corona memberikan pembelajaran yang baik bagi para orang tua yang bukan guru. Siswa terlibat dan termotivasi meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Mau tidak mau kan mereka harus membaca. Kalau di kelas bisa saja mereka mungkin tidak membaca materi yang disajikan teman-temannya apa yang disampaikan oleh ibu guru. Kemudian memperluas bahan bacaan yang sifatnya untuk bacaan yang harus didalami oleh kelas tertentu, memperluas peluang respon dan kolaborasi. Jadi dari situ kita belajar praktik outcome misalnya itu. Oh bisa ternyata.
Dengan daring kita masuk ke kelompok-kelompok. Nah ini saya juga tahu dan langsung masuk, meskipun di semester yang bisa masuk seperti itu, tapi di dalam pembelajaran ternyata kita bisa juga memasukkan anak yang di kelompok itu di dalam breakout room. Guru bisa ditunjuk dari satu ruang ke ruang virtual berikutnya sampai mereka nanti kembali ke Zoom yang klasikal seperti itu. Kemudian meningkatkan imajinasi, pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Ini Bapak Ibu yang dituntut di PPG itu begitu. Jadi model pembelajaran yang ditekankan di dalam menyusun RPP yang dipraktikkan itu adalah pembelajaran berbasis pemecahan masalah (PPR) ya. Mengapa itu ditekankan? Karena tantangan kehidupan yang akan dihadapi anak-anak kita itu tidak semakin mudah. Abad 21 yang merupakan juga abad milenial, semakin banyak tantangan sehingga mereka dituntut terampil ketika tingkat tinggi, coach, kemudian memiliki keterampilan berkolaborasi, berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis serta berkreasi, berkreativitas. Selain itu juga ada karakter. Saya kagum dengan Bapak Ibu sudah begitu tadi apa Pak Samuel Pak? Saya lupa Pak. Ini terus. Cerdas, berkarakter. Ya betul gitu. Karena di PPK juga ditekankan itu cerdas. Ya, seperti bahasa Indonesia. Jadi selain 4C tadi ada PBL, ada TIPEK dan ada karakter. Nah kami di perguruan tinggi juga diwajibkan setiap Senin upacara Bapak Ibu. Cak Hasan selalu menjadi komandan kalau ketika beliau ada di tempat, tapi kalau tidak nanti dengan beliau satu misalnya. Kami ikut dari Zoom atau dari YouTube-nya seperti itu. Dan setiap pukul 10 selain Senin diperdengarkan lagu Indonesia Raya, lalu masa-masa. Itu semua untuk apa? Ya, supaya kita berkarakter, kita mencintai negara dan bangsa ini. Kemudian juga meningkatkan pemahaman multikultural. Kenapa? Ya, kita anak-anak kan bisa kita arahkan searching berbagai bahan yang ada di internet, di laman-laman yang kita tunjuk, yang sehingga mereka bisa belajar banyak hal untuk memperkaya pengetahuan mereka. Meningkatkan pemahaman dan penggunaan literasi, bukan hanya literasi baca tulis dan numerik angka ya, tetapi juga literasi teknologi, dan kita juga ikut belajar di situ ya. Lalu meningkatkan pengembangan profesional dan kolaborasi serta mendukung pembelajaran dengan keberagaman siswa. Nah, itu Bapak Ibu ya, yang tidak aktif artinya bisa aktif. Dari penelitian saya yang tahun kemarin yang tadi dibacakan Bu, ini dari WA group yang berbaca chat Bapak saya simpan, kemudian saya analisis bagaimana tindak tutur yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen ketika dalam pembelajaran sebuah mata kuliah. Nah ini salah satu motivasi juga bagi Bapak Ibu bahwa apa yang kita lakukan ketika direkam itu bisa kita pakai sebagai data pembelajaran, diolah bisa menghasilkan artikel atau kalau olah prakteknya dilakukan penelitian. Bisa itu Bapak Ibu ya. Next. Nah ini berbagai media dan sumber belajar yang disediakan Kemendikbud. Apakah dari Bapak Ibu ada yang pernah membuka portal bersama hadapi corona? Rumah belajar oleh Pusdati Kemendikbud, TV edukasi Kemendikbud, pembelajaran digital oleh Pusdati dan Siamolek, laman guru berbagi, Siaja dan oleh Siamolek, aplikasi dari paket ABC, membaca digital, suara edukasi, tatap muka dari mulai program Sapa, Pintar Rumah Belajar bisa di Kemendikbud, dan program belajar dari rumah TPRI. Ada yang pernah membuka ini menggunakan Aman belajar dan guru berbagi. Oh, yang anak guru berbagi. Tadi Bu Wara sempat membisikkan ke saya bahwa ini sedang dimotivasi, difasilitasi supaya practices yang best practices yang Bapak Ibu hasilkan, karya-karya yang dihasilkan bisa diunggah. Karena dengan mengunggah itu banyak yang akan memetik manfaat. Kalau sekarang disimpan di laptop,
ya Bapak Ibu saja yang tahu. Tetapi ketika kita udah di tangan yang tepat, pasti ketika orang saya kok nggak bisa ini ya, saya cari di portal Apa sih, Bu? yang karya Bapak Ibu yang terbaik itu bisa di karya-karya Bapak Ibu di mana ya Pak? Baru ya? Ya, pasti kan ada wadahnya ya, dalamannya ya. Nah, itu merupakan satu kesempatan untuk kita mengembangkan kreasi kita, inovasi kita, dan karya-karya yang bisa kita sosialisasikan kepada guru-guru lain, bahkan mungkin ada masyarakat umum yang akan memerlukan apa yang Bapak Ibu kerjakan sehingga mereka bisa belajar. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ini contoh saja, satu contoh ketika itu tadi ya, jadi teman saya pribadi, perempuan itu tidak begitu suka sastra. Tidak begitu. Nah, ini kata siapa? Kata yang, nah, kalau Bu Minto ini suka sastra. Nah, mari kita lihat nanti. Berarti minimal nanti penutupannya harus bersastra. Langsung saja. Pembelajaran daring siapa saja ya Bapak dan Ibu, kalau daring ini memang kita dipaksa. Tapi alhamdulillah manusia itu, kata siapa yang nulis, Hermawan atau siapa, the power of kepepet. Kalau tidak kepepet kita nggak bisa. Termasuk Bapak dan Ibu, saya amati kan, saya karena punya putra di sini, saya juga ngecek Zoom-nya, gimmick-nya, LMS-nya, saya juga berusaha memantau gimana sih perkembangannya. Oh alah, gini saya juga baru tahu ketika kemarin di sini sudah pakai LMS itu ya, sudah pakai MS Team itu kan sudah bagus, sudah oke. Ternyata itu memang didanai langsung dari dinas pendidikannya. Oke lah, saya acungi jempol karena itu mau tidak mau juga berbayar, tidak gratis. Nah, yang pertama guru ini kata buku-buku konteksnya teaching and learning, ujung tombaknya pembelajaran. Pakai media apapun, platform apapun, sebagus apapun, kalau gurunya tidur, tutup sekolah. Sama sorry Bapak dan Ibu, ngapunten, ini termasuk saya, mohon maaf, punya HP smartphone, tapi nggak tahu ini mau dipakai apa. Nah, ini kan eman saya, sama seperti LMS yang bagusnya seperti itu, karena ini skalanya internasional ya, miliknya Microsoft ini. Tapi ternyata gurunya tidak bisa menggunakan. Jangankan guru, dosen pun kadang ya awal-awal ya bingung, tolak ini maksudnya opo ini, jajan opo, binatang apa ya. Karena itu kita perlu belajar. Guru itu kalau ada yang mengkritisi, dosen itu juga ada yang mengkritisi. Enak dosen guru nang omah bayarannya penuh, apalagi pendidik. Jangan salah, ketika yang lain tidur kita masih bangun. Dan bangunnya bukan nonton film tapi kerjakan tugas Bapak Ibu, ngoreksi, betul enggak? Buat untuk LMS ngisi materinya besok. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, yang lain sudah tidur moro itu ya, yang di sini semua yang saya percaya itu. Anaknya nangis, si nak tak ngerjain tugas. Apalagi tugasnya dari kepala sekolah tuh ya, begitu. Kalau saya bentar sayang, bentar nak, tugasnya dari wakil dekan 1 dulu ya. Yang pertama guru Bapak Ibu, guru adalah ujung tombaknya. Guru adalah tokoh utamanya. Sebaik apapun itu, sebagus apapun platformnya, kalau gurunya tidak aktif, tidak oke, tidak ready, percuma itu, tutup saja. Buat apa MS Team, buat apa LMS, buat apa yang Vinesa, buat apa? Nganggur nanti tidak terpakai. Misalnya itu. Yang kedua, siswanya, gurunya sudah pintar, sudah oke, dapat pelatihan terus, sertifikatnya berjibun banyak, tapi ternyata siswanya ini masalah yang kedua, siswa. Nah, orang iso betul sekali ya, ini tadi dari Bu Eti termasuk ya. Siswanya sekarang ini kan jenuh, termasuk anak saya. Gimana jenuh enggak mulai pagi sampai siang? Ya capek ya. Akhirnya apa strateginya? Depan ini nge-zoom, maaf ya, bawahnya ini pegang HP. Oh malah gitu ya. Nanti tak bilang gurumu loh, ya jangan deh. Karena dia lelah.
Tapi tidak apa-apa karena dia tahu. Tapi yang paling parah adalah ketika dia untuk membuka saja nggak tahu. Dan mohon maaf karena ada yang masih belum punya HP pribadi. Ini kan kasihan. Jadi kendala tersendiri. Punya HP tapi tidak support. Zoom-nya mungkin tidak kuat atau apa, ya Allah, ini juga kasihan. Tidak hanya itu ya, ternyata mahasiswa kami pun ada mungkin 1 atau 2 bukan tidak support HP-nya tuh, tapi mungkin ketika wilayah di Papua, wilayah di Maluku, jadi mereka itu harus cari sinyal dulu untuk bisa nge-zoom. Nah ini kan kendala lagi. Jadi daring ini menyisakan masalah yang besar juga. Yang ketiga, sekolah. Nah kalau saya percaya di SMP 28 ini juga sudah tertata, sudah optimal ya. Ketika kemarin sudah berusaha model hibrid, jadi anak datang ternyata saya beritahu, nah nanti diantar sama Gojek, tidak boleh ya, nanti harus orang tuanya, harus yang antarkan, nanti soalnya ditanya kelasnya apa, namanya siapa, gini. Loh itu ada yang Gojek, ya mungkin bapaknya paling ya, loh yang itu ya. Jadi sekolah harus mensupport bapak dan ibu. Ini tadi alhamdulillah saya pakai wifi-nya di sini juga lancar. Kurang berapa menit? Nah ini juga berpengaruh. Gurunya pintar, oke, anaknya pintar, oke, tapi wifi di sekolah tidak menunjang. Percuma, tutup saja sekolahnya. Ini yang bagian IT-nya, yang bagian untuk ini sekolah, ini yang bagian dalam yang bagian IT mana? Nah ini yang terakhir, kalau 4 yang bagian IT tokoh utamanya. Yang bagian IT-nya mana ya? Iya, wali kelasnya, gurunya, semuanya itu IT bagi dirinya. Wali kelasnya biasa tadi Pak. Oh, jadi IT itu kata kuncinya adalah innallaha ma'as-sabirin. Harus sabar. Karena satu nanti ditegur oleh orang tua. Ini gimana kok? Ini platformnya nggak oke, gini. Yang kedua, anak juga bingung. Ini maksudnya gimana Bu? Jadi buahnya, saya pun juga kalau di WA mahasiswa kayak di teror itu ya stres ya. Ya tolong ketua kelasnya yang tanya baru dijawab, semuanya tanya. Yang ketiga baru dari luar ini bingung, Pak maksudnya apa gini. Kan menghadapi orang tua itu kan buahnya modelnya ya. Ada yang keren, setengah keren, gak keren plus, gak tahu takut terus tahu-tahu loh. Itu kapan pertemuannya Pak? Padahal pertemuannya sudah 1 minggu yang lalu. WA-nya nggak pernah dibuka. Nah ini kan gak mentolongnya yang akhir. Baik selanjutnya. Gimana? Kurang gimana sih? Oke. Kok cepet sekali? Gak terasa. Baik silakan selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu platform bidang sastra itu ada YouTube, video, film pendek, Kenmaster. Ini Bapak dan Ibu untuk platform berbicara. Jadi anak-anak kita supaya lancar berbicara, terutama bahasa Indonesia ya. Karena fakta di lapangan saya mati, kalau dulu sebelum daring saya biasanya kalau pas mata kuliah bahasa Indonesia tes berbicaranya mereka itu berbicara pinggir danau. Bukan tadi mau saya cekkan dan mereka bicara pinggir jalan di depan pintu gerbang UNESA. Itu untuk melatih mereka supaya bisa ngomong di depan umum. Padahal ngomong 5 menit, ada yang tidak lulus bahasa Indonesia 2 kali. Gara-gara UTS dia nggak bisa 5 menit. Ini anak jurusan matematika karena bahasa Indonesia kan ngajar mata kuliah di jurusan yang lain. Jadi dia mengatakan, Pak kalau matematika saya bisa 100%, tapi kalau suruh ngomong di depan saya harus dicoba, wajib karena ini UTS. Jadi dia 1 menit saja di depan itu sudah wajahnya merah padam, nggak bisa. Karena dia tipenya introvert. Dosen, guru, pengajar itu kan ada 2 tipe ya. Ada tipenya pendiam, tapi ngomongnya legit ya. Tugas misalnya mahasiswa atau muridnya suruh mengumpulkan tugas, ada yang salah, termasuk saya ketika ada mahasiswa yang nggak oke. Mas, nggak ada sama sekali, betul sekali. Oh nggak ada bedanya, alhamdulillah ya. Semuanya sama karena alam berpikirnya sama. Termasuk saya ketika ada mahasiswa yang ternyata nggak paham, Mas boleh Mas maju, Mas timbang ini ya. Atau kalau yang mbak mulai mbak orang-orang lomba-lomba tangan mau anak ya saya bilang begitu ya. Tapi sambil tersenyum supaya dia tidak merasa sakit hati, misalnya demikian. Tapi ada juga yang ngomongnya eksplosif, enak dan yang lain-lain. YouTube, video, film pendek. Nah kan master ini untuk edit. Jadi bapak dan ibu, anak kita sekarang itu jauh lebih pandai daripada bapak ibunya. Kadang begitu. Untuk game loh ya. Jadi waduh. Tapi tidak tahu lagi kalau bapaknya game. Yang kedua,
blog, FB, Instagram, TikTok, media massa, buku online, media online, tour meeting, platform untuk menulis. Bapak dan Ibu, satu kata kuncinya, jika Bapak dan Ibunya memerintahkan muridnya untuk menulis, muridnya punya blog, muridnya punya FB, berarti gurunya minimal punya, terutama bahasa Indonesia. Anak-anak ayo nulis cerita pendek. Ternyata ketika dibalik, ibu pernah nulis cerita pendek kan? Gak pernah nak. Guru yang baik adalah bisa membuat muridnya jauh lebih baik daripada gurunya. Ini senjatanya dari guru saya. Tapi yang bagus juga ya, termasuk bapak saya, guru SD, beliau mengatakan, nak, orang tua yang baik adalah orang tua yang mampu mengantarkan anaknya jauh lebih baik daripada bapaknya, begitu ya. Tapi yang saudara saya kemarin menikah ya, terus saya beritahu, saudara saya itu menikah 1 kali, terus setelah itu menikah lagi. Saya beritahu, kak, berarti adik yang baik itu kalau kakaknya menikah 2 kali, berarti adiknya 3 kali ya. Iya, Pak Bandi, Pak Cinta namanya? Pak Nidom. Pak Nidom, laki-laki itu memang mudah berbagi, Bapak Ibu. Percaya atau tidak? Iya, mudah berbagi ya, Pak ya. Kalau perempuan itu saya akui egois, termasuk Bu Eti, siapa? Egois, nggak mau berbagi. Kalau bapak-bapaknya mudah berbagi. Kaya lah. Nyanyol loyal. Kalau perempuan itu kayak dirinya sendiri gitu loh. Makanya Yusuf Mansur mengatakan kalau perempuan menikah itu kayak dirinya sendiri. Tapi kalau laki-laki menikah itu ingin dibagi terus. Itu kan menunjukkan laki-laki yang baik ya Pak. Nggak tahu laki-laki baik atau tambah brengsek ya. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kalau lomba-lomba ini ternyata harus dicek meeting. Termasuk kami kemarin lomba untuk tingkat SD saja untuk literasi ya. Kami wajib ngecek tingkat plagiasinya. Karena sekarang harus dicek. Kalau guru-guru mau naik pangkat kan, ketika kemarin saudara naik pangkat untuk guru SMA itu saya tanya, loh, Lek, sudah dicek tuh gitu? Enggak, kalau guru SMA ada yang dicek kan, ada yang enggak, padahal nanti di sana harus urusan beli kan gitu. Tapi kalau kami dosen sudah wajib dicek maksimal 25, lebih dari itu dipulangkan pada orang tua masing-masing. Untuk yang ketiga, platform presentasi pakai Zoom, Webex, Gmeet, WA dan yang lain, tapi paling enak itu ya WA ini tadi. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, pakai Zoom saja ternyata ada yang belum optimal mengaplikasikannya. Satu contoh, jika kuliahnya hari Senin, jika mata pelajaran Ibu ngajar nomor menjadi IPA hari Senin pukul 7, berarti ini tinggal ngeklik yang diaktifkan tiap minggu pukul 7, tapi tidak semua ada yang paham. Misalnya itu, nah Zoom-nya nanti kan bisa dibuat breakout room, Zoom-nya dibuat co-host, Zoom-nya itu dibuat multiple, Zoom-nya itu dibuat settingnya berapa jam, Zoom-nya itu dibuat model apa. Nah, ini kadang kita belum, ya ini tadi yang namanya punya smartphone, punya Zoom yang bagus, tapi kadang kita yang mengoperasikan kurang optimal. Zoom, Webex, Gmeet, yang jarang kita pakai ada Webex, ada apa ini kalau dari pemerintah juga yang pakai Webex ini saya bilang kita akan paling enak ya Gmeet gratisan ya. Kalau WA lebih enak lagi. Nah ini platform untuk presentasi Bapak dan Ibu, murid kita mungkin bisa diminta seperti itu presentasi di situ supaya dia nggak jenuh. Kalau mendengarkan saja itu capek, jenuh, malas. Jadi mereka yang harus presentasi. Kita ubah statementnya, bukan guru yang capek presentasi, tapi biar murid. Karena kalau tidak begitu nanti dia di depan melihat kita tapi bawahnya pegang HP untuk main FF, main Free Fire itu tadi atau yang lain. Terus untuk tugas bisa pakai Google Form yang sering ada kuis, pakai MS Team, pakai LMS, pakai yang lain dan yang lain. Ya silakan. Nah ini salah satu contoh kalau LMS-nya PPG Daljab, ini ada Bu Minta, ada saya yang Bapak Ibu yang semuanya sudah lulus PPG dan jabatan yang modelnya seperti ini. Oke, selanjutnya Mas. Nah ini yang milik kami UNESA, Vinesa, jadi V-Learning UNESA ini fotonya anak Samati itu usia saya 10 tahun yang lalu ya. Ini sekarang sudah kayak gini. Jadi yang capek kan kita ngisi seperti ini Bapak dan Ibu ya, ketika daring. Keterampilan menulis ialah bla capaian pembelajaran apa, terus materinya apa, berapa menit dan yang lain, itu yang melelahkan. Tapi kalau sudah disimpan di sana, tahun depan masih pandemi enak, kita tinggal ngeklik. Anak-anak buka materi pertemuan pertama, materi pertemuan kedua, kita sambil ngopi di warkop, tidak masalah. Tapi cuma mungkin anak-anak jenuh.
kelebihannya. Iya kalau pandeminya masih berlangsung, kalau enggak kan rugi kita. Selanjutnya Mas. Nah, ini LMS yang modelnya UT Bapak dan Ibu. Saya tadi tanya anak saya buka LMS-nya kok belum bisa. Ini yang model UT tapi datanya sudah dihapus karena saya tidak mengajar di sana. Ya, selanjutnya Mas. Nah, Bapak dan Ibu ini untuk ngecek karya kalian dengan plagiasi. Misalnya tugas anak-anak nulis cerpen, anak-anak nulis artikel ini mau diikutkan lomba. Jadi Bapak dan Ibu bisa dicekkan dulu ke Turnitin atau cek plagiasi yang gratisan atau berbayar atau apa. Misalnya Bapak dan Ibu mau ikut lomba untuk guru ya, termasuk beberapa tahun yang lalu Bu Nito yang Indonesia itu juga dapat amanah untuk menjadi tim seleksi lomba penulisan buku ajar tingkat guru SMP Surabaya. Nah, yang juara 1 saya mengatakan yang juara 1 malah yang jelek, yang bagus malah tidak juara 1. Itu yang saya suka. Jadi juri yang pertama mengatakan Pak Anas ini bagus sekali. Karena itu Pak, jangan juara 1. Kenapa? Mari kita cek dulu tingkat plagiasi. Ternyata tingkat plagiasinya yang paling tinggi adalah yang paling bagus. Yang jelek sekali karena dia orisinal. Karena itu dia yang perlu jadi juara 1. Akhirnya yang menang adalah yang jelek. Saya beritahu, Mbak, Anda ini juara 1 karena yang paling jelek. Yang paling bagus ini karena maaf tingkat plagiasinya tinggi. Juga kami beritahu bahwa akhirnya beliau tidak jadi juara 1. Jadi kami tidak memandang karena gelarnya tinggi terus akhirnya juara 1, tidak begitu juga. Ada juga yang kemarin untuk lomba tingkat SD, yang juara 1 juga yang paling jelek. Yang paling bagus malah saya mengatakan ini tidak orisinal. Karena kalau orisinal, anak kelas 4 SD ketikannya salah, ejaannya salah. Oh ini tertata sekali, jangan-jangan bapaknya ini dosen UNESA, dosen UNER, dosen Maria jelas menang. Ini ada yang ketikannya banyak salahnya, terus ngomongnya gak jelas, terus kalimatnya setelah itu, kalau anak SD kan, setelah itu saya jalan-jalan, setelah jalan-jalan saya ke rumah nenek, setelah ke rumah nenek saya ke rumah kakek. Tapi kalau pagi itu matahari bersinar, mencicipi telingaku, mencicipi kepalaku, rasanya terlalu hangat. Aku berjalan sepi sendiri, kulihat kanan kiri, tak ada yang menemani. Rasanya aku sedih sekali. Ini kan terlalu enak bahasanya, anak SD kelas 4 tidak mungkin seperti itu, meskipun bisa jadi. Akhirnya dia bukan yang juara karena tidak orisinal meskipun terlalu baik. Ini yang namanya cek dulu. Ini mahasiswa kami cek ya. Jadi ada yang 6, ada yang 17, ada yang berapa warnanya hijau. Tapi kalau nanti sudah 25 ke atas warnanya kuning, nanti kalau di atas 75 warnanya merah. Berarti tidak layak untuk dinilai. Gitu. Untuk skripsi kami di LBS juga begitu. Kalau plagiasinya 25% ke atas sudah tidak boleh ujian. Selanjutnya Mas, waduh ini memakan waktu ini. Nah, oke, ini kalau ke bawah kuning karena sudah agak tinggi. Selanjutnya, nah, kaitan dengan media online Bapak dan Ibu, yang paling senang dari murid itu adalah ketika lihat tulisannya gurunya ada di media. Nah, misalnya Bapak dan Ibu nulis di media, kalau saya anak-anak untuk mata kuliah keterampilan menulis, cek tulisan saya di link ini, jawab pos ini, baca ini, gimana tanggapan kalian? Mereka mendiskusikan. Terus saya mengatakan, jika kalian mata kuliah keterampilan menulis, semester ini juga saya mengajar, yang bisa melampaui dosennya, maka dia langsung dapat nilai A, tidak usah kuliah. Jadi misalnya dia nulis dijawab pos, tembus, langsung saya kasih nilai. Itu terjadi pada anak matematika dulu. Jadi dia itu nulis di majalah internasional. Langsung saya beritahu, loh kok bisa dimuat di sana? Kebetulan bapaknya itu jadi kedubes atau konjen di sana. Nah, dia suruh nulis pengalamannya ketika di sana. Tapi saya beritahu, nggak apa-apa, langsung saya kasih nilai A. Besok jangan ikut kuliah saya. Nggak mau Pak, saya ingin tetap kuliah. Nah, artinya apa? Murid kita sudah bisa melampaui dosennya, gurunya. Jadi jangan sampai ketika ada murid melampaui dosennya, oh kok ini kan model, mau ceples saya itu. Karena mengalahkan dosennya, jangan. Guru juga jangan begitu harapan. Ketika ada murid yang terlalu pandai, terlalu kritis, oh murid kok kayak model sih kayak gini, mungkin langsung dicoret. Kan ini kok nggak usah ngomongin. Loh ya, ini kan mematikan kreativitas. Bahasanya demikian Bapak Ibu. Ini kesepian di negeri sendiri. Ini saya tulis katanya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu waduh, kalah dengan bahasa asing. Kenapa demikian? Karena prestisnya. Tetangga saya ada di Satpam, Mas kerja di mana? Security. Iya Pak. Namanya siapa Mas? Saya Robert De Niro. Nama yang Indonesia, nama yang Jawa habis sekarang. Coba anaknya Bapak dan Ibu sekarang, namanya waduh,
ngeri semua, cenderung ya. Jarang yang anaknya ketika anak saya dulu kan lahir Jumat Legi, mau saya beri nama Juki, Jumat Legi ya, Jumat Kliwon itu tidak boleh sama istri. Yang perempuan lahir karena hari Minggu ya, Miki, Minggu Kliwon juga tidak boleh. Tapi kan ini ngomong Indonesia. Nah, lebih suka bahasa asing. Pak siapa namanya tadi? Nidom. Oh, Pak Nidom, bahasa asing Arab. Sok ke Arab-Araban. Saya Anas ya juga sok ke Arab-Araban. Jadi, ya itu Indonesia itu kan begitu ya. Suka yang asing-asing, HP loh ya. Apa ini? Mereknya Samsung Korea. Mana yang Indonesia ya? Samsul. Samsul juga Indonesia. Iya, Pak. Si Ani ya kayak Indonesia itu. Depo siapa? Si Ani apa? Si Ani Tok. Si Ani Tok. Nah, ini berarti betul cinta bahasa Indonesia. Baik, lanjut Mas. Nah, ini waktu anak saya di SD ya, saya yang cewek ini yang ini. Jadi ketika gurunya nggak status, akhirnya saya kirim di Tribun. Judulnya apa ini? Bermain sambil belajar. Jadi ketika saya tanya, Dik, kenapa kok mainan gitu? Iya, disuruh gurunya pelajaran tapi suruh main dulu biar nggak capek. Akhirnya saya tulis bermain sambil belajar. Begitu jadi minimal dia juga senang tunjukkan konco-konconya. Aku masuk nang Google, buang nggak? Akhirnya kakaknya, ya adik kok terkenal, aku gak terkenal loh ya Allah. Memang kalau punya anak dua itu repot ya, apalagi kalau istri dua. Ya, baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini anak saya ketika nganggur kok suka gambar, suka nulis dia buku, judulnya komik suka-suka. Saya target sehari minimal 5 halaman. Katanya ya aku cuma apa ya? Gak apa-apa tulis saja. Akhirnya jadi seminggu jadi 40 halaman atau berapa ya? Karena bapaknya saya beritahu, ayah 100 halaman sehari. Akhirnya saya nulis buku kumpulan puisi itu tebalnya 1000 halaman 1 bulan. Tapi orang rasanya stres, mencret, ngeluh ya. Jadi anak istri ditinggalkan dulu, bahkan istrinya, anak istri saya minta pulang dulu, Dik, gak apa-apa sampai pulang kampung nang ibu, wis sangpiro ya misalnya. Akhirnya ibu pulang, istri pulang, kita baru mengerjakan, bisa refresh bapak dan ibu. Karena itu bahasanya guru dosen itu tidak tidur ketika yang lain tidur, ngerjakan tugas itu tadi. Oke, selanjutnya platform presentasi ada Prezi, Visme, ada PPT, ada Keynote. Selanjutnya, nah ini model Prezi, bapak dan ibu Prezi itu kata kuncinya ada Zoom in, Zoom out, online, tapi ada yang gratis, ada yang berbayar. Selanjutnya, nah untuk kendala platform daring bidang sastra, sinyal, pemahaman IT guru, siswa dan tim IT juga kurang beberapa, termasuk saya pribadi pun saya pakai platform Zoom itu tidak 100% saya paham dan yang lain. Karena itu kita tetap belajar dan belajar. Terus setelah, nah ini terakhir naik sampan dengan cangkir kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pemateri Bu Nita dan Kak Anas, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Anas dan Bu Nita sebagai pemateri, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Komisi Bu Nita, Pak Dada, Bu Kaya. Terima kasih Pak Nito atas pertanyaan ini, pertanyaan menarik. Jadi resep menulis itu kata kuncinya saya ingat yang selalu saya ajarkan pada mahasiswa atau di konteks pelatihan baik guru ataupun dosen, kata kuncinya adalah cinta sejati. Cinta sejati itu kalau mengacu pada bukunya Eric Fromm yang judulnya The Art of Love, itu seni mencinta, bahwa cinta sejati itu seperti cintanya seorang ibu pada anaknya. Kalau cinta seorang ibu pada anaknya itu cinta tanpa syarat, cinta sejati. Kalau cinta bapak itu bersyarat, saya juga baru paham itu istilahnya. Kalau seorang ibu tahu, maaf ya, anaknya nakal, anaknya bejat, anaknya nggak bisa apa-apa, tetap kamu adalah anak saya. Istri ketika tahu, maaf ya, bapaknya bejat, bapaknya ngawur, bapaknya selingkuh, sudah ngawur lah pokoknya, sejelek-jeleknya, tetap kamu adalah suami saya. Tapi kalau suami tahu istrinya selingkuh saja sudah, D-L-O-W-N. Seorang bapak tahu anaknya nggak oke, termasuk saya kalau ngajari anak saya, ya gimana ini tugasnya? Waduh ya sudah, kalau nggak bisa ya sudah, tidur aja gitu saya. Tapi kalau ibunya ya coba masih ditonton anak ini, itu hati seorang ibu. Karena itu kata Ibu, cinta tanpa syarat itu ada pada ibu. Jadi meskipun anak nuwakal tetap anak saya, bapaknya nuwakal tetap suami saya. Coba kalau bapak
Ya itu tadi, itu kata Eric Fromm, bukan kata saya. Nah, kaitannya dengan cinta sejati ini adalah ketika kita menulis, ini pernah waktu pelatihan sama PKM di Tebuireng Jombang, guru-guru di sana, ada satu guru yang suka menulis. Ternyata setelah itu dia mengatakan, saya benci menulis. Jadi kan kadang ada seorang motivator mengatakan, kalau menulis itu kirim terus. Misalnya ke Jawa Pos, tiap hari kirimi Jawa Pos terus sampai Jawa Posnya capek dan nanti tulisan kita diterima. Guru ini mencoba seperti itu. 2 bulan dia mengirim ke media dan 2 bulan itu tidak ada yang nyantol sama sekali. Akhirnya belum mengatakan ternyata tidak sesuai omongan motivator, tidak sesuai omongan orang-orang itu. Betul Bapak, saya mengatakan begitu. Semua itu bergantung orangnya masing-masing. Rambo, kalau Bapak dan Ibu suka nonton Rambo zaman saya dulu, Rambo itu si Sylvester Stallone itu ya, itu dia buat naskah film terus disodorkan pada rumah produksi publishernya. Beberapa mau menerima, tapi satu si Rambonya ini mengatakan yang jadi tokoh utama, pemeran utama harus saya. Ya mereka langsung angkat lu, awakmu itu gak terkenal, awakmu itu sopo, terus pengen jadi tokoh utama. Hampir 200 rumah produksi yang menolak itu. Baru ke 200 berapa mau menerima plus jadi tokoh utama. Dan itu adalah awal dari karirnya si Rambo. 200 kali, apa gak ngecer dia. Misalnya dia. Nah, kembali lagi ke guru itu tadi. Kenapa dia gagal? Karena bisa jadi tulisannya itu untuk Jawa Pos levelnya 70, dia masih menulis di level 50. Dan tiap hari dia menulis terus, masih 50 terus. Tidak ditanyakan pada konsultan, tidak ditanyakan pada teman sejawat, tidak ditanyakan pada orang lain yang lebih expert daripada dia. Asal ngirim saja, dia tidak akan diterima. Sama ketika kita melamar jadi guru, jadi dosen, jadi apa misalnya, pasti grade-nya ditulis 70, tapi nilai kita 60, ya tidak mungkin diterima. Kecuali tiba-tiba sistemnya error. Ya kayak yang ceritanya ATM error itu yang film Thailand ya, ngambil uang 100.000 keluarnya 1 juta. Nah ini kan ngomong kesalahan teknis Bapak. Nah kembali lagi pada kaitan dengan bagaimana gaya saya dulu itu jujur Bapak dan Ibu, SD, SMP, SMA itu juara dari belakang. Karena itu ketika anak saya ibaratnya nggak bisa atau pernah dapat 0 itu, saya katakan tidak apa-apa dia dapat 0. Ada tak temanmu yang dapat 0? Itu ya ada sih satunya, apa kan bagus. Loh kok bagus ya? Buktinya temanmu yang dapat 0 kan cuma 1, kan sulit dapat nilai 0. Iya ya, tapi ya malu. Kenapa? Anak ini mari kita latih juga untuk gagal. Karena kan ada anak yang takut gagal, takut dimarahi, akhirnya belajar melakukan cara-cara yang ngawur juga. Minimal dia tahu rasanya gagal terus. Oh gini, nah, ternyata bapak saya yang nggak marah-marah dulu. Saya bilang, ayah dulu malah mendik nilainya dia. Loh iya saya. Tapi akhirnya suatu ketika saya marahi dapat nilai juga. Loh ayah dulu malah pernah nilainya jelek. Ya kok marah-marah ya. Anak sekarang kan terlalu kritis itu tadi Bapak Ibu. Nah kembali lagi, dulu saya tidak suka. Guru bahasa Indonesia saya itu juga mengatakan, anak kamu kalau di depan gak mau, itu mau jadi apa? Jadi ternyata guru saya begitu. Jadi saya itu introvert itu kalau perspektif psikologinya Carl Gustav Jung, tertutup, pendiam, tidak suka ngomong di depan, tidak berani di depan. Apalagi sebelah saya cewek, misalnya ini ada bunyi, tangan saya sudah gemetar. Ya. Itu kalau di kantin juga tidak berani. Tapi ketika kuliah, bapak saya itu mengatakan begini, konek gak isok lulus, ayah gak ngurusi. Konek gak isok lapo-lapo, ayah gak mau tahu. Terserah dari tukang rombel dan tukang becak, bisa terserah. Dari situ saya sadar, walah ini bapak itu tadi cintanya bersyarat. Nah, kamu gak isok ya wis ya, terserah awakmu. Nah, dari konten itu saya mulai belajar dan belajar. Kalau sekarang kontennya strateginya gimana? Satu contoh ini buku saya yang dapat dipanditi 20 juta. Caranya gimana? Pengumumannya itu tanggal 2 Februari. Nah ini saya nulisnya 1 bulan ya, tidak tidur rasanya. Karena minimal itu tebalnya 200 halaman. Jadi saya tulis kalau lomba minimal 200 halaman ya, mau tidak mau nulisnya harus sekitar 300 halaman atau 400 halaman. Ini tebalnya sekitar hampir 300 halaman. Nah jadi memang saya kebut itu jujur memang. Nah ini sebelah saya buku di satu. Kadang akhirnya sampai saya ngajar itu tidak konsentrasi. Mahasiswa saya suruh presentasi, saya kerjakan tugas itu tadi. Bahkan sampai kadang bolos untuk berani supaya ini bisa tembus karena ini seleksi nasional.
Jadi rasanya ya tadi, satu, mengurangi jatah tidur. Jadi sama seperti tadi Steve Jobs, Jack Ma mengatakan jika yang lain kerja itu 8 jam sehari, saya 14 jam sehari. Sabtu Minggu saya masih kerja 18 jam. Tapi yang sudah senior mengatakan dulu saya kerja 18 jam, sekarang 15 jam, dan Sabtu Minggu saya masih bekerja. Ada seorang profesor dari Inggris ya kalau tidak salah, artikel jurnal internasionalnya itu yang level Scopus 101 tahun itu hebat sekali. Yaitu bahasanya, ketika yang lain kerja cuma 8 jam, saya 15 jam per hari. Yang mau tidak mau yang dikorbankan siapa? Anaknya, istrinya, tetangganya. Biasanya ngopi, sorry Kak, ngopi sih ngerjain tugas. Jadi saya termasuk, mohon maaf Bapak Ibu, ketika seperti ini anak istri ngajak nonton bioskop, oke, saya ajak, saya antarkan, tapi saya ngopi di sebelahnya bioskop sana. Delok film, aku tak ngopi karo ngerjain kau. Jadi sama-sama berjalan. Jadi nunggu istri mandi, itu misalnya mau keluar nunggu istri mandi ya bisa jadi satu artikel. Mau mandi setengah jam, sholat setengah jam ya, nyiapkan baju setengah jam, 1,5 jam misalnya. Ya ini tadi. Itu Pak, mengurangi jatah tidur kita ya, memang mau tidak mau begitu ya. Terus mau tidak mau mengurangi jatah untuk anak istri itu pasti. Karena itu istri ya protes, anak ya protes, ayah itu mau berangkat ke kampus, laptopnya sini dia. Pulang dari kampus, laptopnya sini dia. Cewek itu kan biasanya begitu ya, suka protes anak saya yang kecil. Terus saya beritahu, anaknya juga begitu. Mau berangkat sekolah, HP-nya yang dilihat. Pulang sekolah, HP-nya ayah yang dilihat ya. Nah ini salah satu kendala, salah satu tantangan untuk guru. Kalau guru jujur, tugasnya lebih banyak. Karena itu lebih berat Bapak Ibu. Saya lihat guru itu kesannya administratif. Dosen sekarang juga begitu. Kami harus ngecek online, daftar online dan lain itu capeknya. Karena itu kalau ada wali murid atau orang dari sebelah tetangga ngomong enak rek guru dosen dok nama bayaran di pondok dulu jangan salah. Mereka sudah tidur, kita masih bekerja. Begitu. Baik, terima kasih itu dari saya waktu rencana Bapak. Nah, bukunya Kedua yang akan dimoderatori oleh Bapak Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya serahkan wabarakatuh. kepada Pak Han. Slogannya bagus sekali. Oke. Untuk pemateri ketiga ada Pak Dadang. Saya bacakan biodata singkat dulu dari Pak Dadang. Beliau sekarang menjabat sebagai asisten ahli di UNESA dan pendidikan terakhirnya adalah S2 di Universitas Airlangga, bidang ilmu linguistik. Dan untuk pengalaman penelitiannya, salah satunya adalah pemberdayaan bahasa dan olahraga untuk meningkatkan imunitas dalam menghadapi virus corona pada tahun 2020. Dan beliau juga menulis beberapa artikel, salah satunya adalah kekerasan simbolik terhadap warna kulit orang Indonesia pada iklan pencerah kulit fair and lovely. Berikut adalah biodata singkat dari Pak Dadang. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Dadang. Agak heran kalau Pak Anas bilang kalau beliaunya itu introvert. Kalau beliau introvert itu terus ekstrovertnya gimana gitu loh. Kok saya itu introvert, apa inje gitu Pak Anas introvert, saya kok jadi ragu. Baik, pada siang ini saya dapat kesempatan untuk menyampaikan materi tentang media pembelajaran daring untuk kemampuan berbahasa Bapak Ibu. Mungkin tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan. Nyuwun sewu, saya tidak menggurui karena saya bukan guru, Bapak Ibu yang guru. Kita sharing saja, berbagi pengalaman karena memang belum banyak hal yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ini hanya pengalaman saya mengajar di UNESA Bapak Ibu. Itu kabelnya. Nah, ya. Kabelnya sensitif. Yang pertama kalau pembelajaran daring itu tampilan dulu gitu ya.
sebenarnya tampilannya dibuat menarik dulu biar siswa atau mahasiswa itu jadi tertarik kan begitu jadi ya saya coba untuk di depan Bapak itu membuat tampilan yang menarik walaupun sebenarnya juga kurang menarik. Oke, berikutnya jenis interaksi pembelajaran yang ada dua itu. Entah ini ada kelebihan, ada kelemahan, tapi Bapak Ibu lebih sering pakai yang mana? Pakai yang sinkronus atau pakai yang asinkronus? Ini ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing, di mana jika sinkronus itu memang kita bisa memonitor secara langsung kegiatan pembelajaran, kita bisa memantau langsung anak-anak didik kita mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Tapi kendalanya juga biasanya kita terkendala dengan kuota, benar Bapak Ibu ya. Bantuan pemerintah cuma 15 giga, kadang-kadang buat 2 hari Zoom aja sudah habis begitu. Jadi akhirnya ya uang transport buat beli kuota. Rumah saya itu kaplingan di pojokan Bapak Ibu. Indigo belum masuk. Indigo belum masuk. Waduh, mau pasang Fish Media belum ada. Terus akhirnya pakai apa? Pakai kuota. Setiap hari sinkronus ya lumayan lah, nggak apa-apa. Yang penting kegiatan pembelajaran bisa berjalan. Tetapi asinkronus juga sebenarnya bisa dipakai Bapak Ibu. Kalau di Indonesia itu ada kebijakan minimal 6 kali sinkronus dan sisanya boleh asinkronus. Jadi minimal harus ada sinkronusnya. Sehingga untuk apa ya? Untuk memonitor bahwa perkuliahan itu tetap berjalan. Asinkronus itu seperti apa sih Ibu Bapak? Sinkronus itu kegiatan pembelajaran yang bagaimana? Kegiatan pembelajaran yang bisa bertatap muka secara langsung real time gitu guys. Jadi seketika itu juga walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi komunikasi itu bisa berjalan secara real time. Betul sekali. Apa saja media sinkronus Bapak Ibu? Ya. Kalau ini Bapak Ibu yang tidak hafal logonya yang mana aja? Hafal semua? WhatsApp-nya untungnya ada tulisannya Bapak Ibu. Jadi terlihat ya. Yang kedua itu Zoom, betul sekali Bapak Ibu. Yang sebelah pojok itu WebEx. Itu juga salah satu seperti Zoom, betul ya. Virtual juga, tapi kurang populer atau jarang dipakai. Betul, tidak terkenal. Saya juga pernah memakai, ternyata jaringannya tersendat-sendat, tidak lancar. Akhirnya pilihannya jatuh pada yang gratisan, seperti yang Pak Anas bilang tadi, ke Google Meet, betul sekali. Itu di sebelah sana sebenarnya juga ada Blue Button, tapi juga kurang populer. Telegram, betul sekali Bapak. Oke, berikutnya yang sinkronus ya di LMS seperti forum diskusi, pembelajaran mandiri, penugasan. Kalau di UNESA namanya Finesa, V-Learning UNESA. Kalau Bapak Ibu bisa pakai, kalau yang umum bisa pakai Google Classroom. Nanti akan dipraktikkan oleh bukannya. Pasti Bapak sudah menunggu dari tampilan bukannya ini. Jadi saya tidak akan berlama-lama. Siswanya disuruh aja membuat video pidato, membaca deklamasi puisi dan sebagainya, lalu bisa diunggah di YouTube. Sekalian mengajarkan bagaimana menggunakan YouTube pada siswa-siswanya. Siapa tahu nanti lulus dari SMP Negeri 28 Surabaya, siswanya jadi YouTuber semua. Ini Bapak Ibu, ada dosen namanya Pak Yatno. Pak Yatno itu dulu saya Pak Dadang tolong di subscribe. Itu masih 27 orang yang subscribe Bapak Ibu. Kemarin Pak alhamdulillah sudah 100.000 subscriber. Saya cek iya benar ternyata. Segitu cepatnya ternyata Bapak Ibu. Ya ada channel namanya Gondrong Labanan, itu channel mancing Bapak Ibu. Channel mancing. Iya. Itu sekarang sudah punya Alpha. Ada channel namanya Sibun Channel.
Beliaunya itu montir sepeda motor teknisi, punya bengkel kecil, tetapi setiap memperbaiki sepeda motor direkam lalu dikirim diupload ke YouTube. Lalu beliaunya itu sekarang punya Alphard. Sama tetangganya Bapak Ibu diusir, katanya punya tuyul pesugihan, Masya Allah. Digosipkan punya tuyul, punya pesugihan. Gak kerja bengkel pesugihan Alphard, rumahnya kok megah mewah, makro. Apa yang dilakukan sama si Bun? Dianya tidak pergi, tidak meninggal dari kampung itu, malah ke Karang Taruna untuk mengajarkan membuat konten YouTube. Akhirnya terkenal menjadi kampung YouTube. Luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu kita cukup ya sebagai pengajar itu cukup memperkenalkan saja, walaupun bukan kompetensi kita, tapi agar nanti siswa atau mahasiswa itu punya apa ya? Betul, punya kreativitas sendiri di bidang masing-masing. Dan seperti itu ada menyimak, membaca, menulis dan sebagainya. Saya cepat saja. Saya contohkan ini Bapak Ibu, kalau untuk kemampuan berbahasa itu ada bisa dibukakan Pak Hans. Nah itu ini kumpulan cerita-cerita. Mungkin bisa dibuka link di bawah itu. Di dalamnya itu ada kumpulan cerita-cerita rakyat. Kalau dulu kan harus beli ya Bapak Ibu. Sekarang itu cuma untuk ngeklik saja, butuh kuota sedikit sampai bisa memiliki cerita rakyat yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Ini sebenarnya kan sebagai media kita untuk membelajarkan mengajarkan berbahasa kepada mahasiswa ataupun kepada siswa-siswanya. Ini jumlahnya ribuan sekali. Berikutnya ada juga let's read Bapak Ibu, ayo membaca. Ini ada di web juga, dan juga ada di Play Store dan App Store Bapak Ibu. Jadi perangkat Android panjenengan itu di Play Store-nya bisa di-searching aplikasi Let's Read gratis Bapak Ibu. Di dalamnya itu ada ratusan bahkan ribuan cerita dan terkategorisasi berdasarkan tingkatan usia membaca. Dan juga hebatnya, luar biasanya berbagai bahasa Bapak Ibu. Ada bahasa Jawa juga. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar pelajaran bahasa Jawa bisa mengambil cerita-cerita dari ini Let's Read gratis Bapak Ibu. Nanti coba disimulasikan sendiri di HP Bapak Ibu, bisa buka di webnya itu atau di download di HP-nya masing-masing. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Bali juga ada. Dan itu bisa diunduh secara gratis. Tampilannya nanti bergambar Bapak Ibu, jadi menarik sekali untuk mengajarkan literasi kepada putra-putrinya atau kepada siswa-siswanya. Kemudian Pak Hans, ya kalau KBBI sudah paham sekali Bapak Ibu. Ini andalan saya kalau mengajarkan kakak baku. Sebenarnya enak sekali ya. Media digital ini luar biasa Bapak Ibu. HP jenengan itu sebenarnya menggantikan perangkat apa saja. Menggantikan TV, menggantikan komputer, menggantikan remote, bahkan ya remote AC, remote TV, bahkan menggantikan kamus. Kalau jenengan punya KBBI versi 5 yang cetak itu tebalnya. Dulu saya masih kuliah itu belum ada aplikasi seperti ini, harus gendong seperti gendong kitab suci gitu Bapak Ibu ya. Dan sekarang itu sudah digenggaman semua. Ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk media pembelajaran. Ada juga bagi Bapak Ibu yang mengajar bahasa Inggris itu ada kamus Oxford. Oh ini QIB dulu Bapak Ibu, QIB yang versi daring. Nah Bapak Ibu bahasa Indonesia, mengajar bahasa Indonesia selama ini repot dengan mengajarkan ejaan kepada siswa-siswanya, bisa dimanfaatkan ini Bapak Ibu.
Jadi kemampuan kita itu hanya sebagai fasilitator saja. Biarkan nanti siswa-siswinya yang aktif mencari ilmu dengan pembelajaran mandiri. Karena semua informasi itu sekarang sudah ada di genggaman. Berikutnya kalau yang mengajarkan bahasa Inggris itu ada Oxford. Ini menariknya Bapak Ibu, sudah ada cara pelafalannya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara melafalkan yang benar dalam berbahasa Inggris itu sudah ada, baik pelafalan British maupun yang Amerika juga bisa. Jadi pakai pelafalan Inggris bisa maupun yang Amerika juga ada. Ini tinggal diklik, lalu semua sudah bisa dicari. Ada kelas katanya, maknanya, bahkan dia itu ada kolokasinya atau kata-kata terdekat dari kata yang dicari. Berikutnya, ini salah satu, ini cerita saja Bapak Ibu. Saya kan tidak punya background tentang IT. Saya mengajar leksikografi di UNESA. Saya cukup men-trigger dari mahasiswa saya, mahasiswi ini kebetulan mahasiswi. Saya trigger, silakan buat artikel ilmiah. Lalu saya beri trigger tentang apa Pak ya? Sekarang kan pandemi. Ini mata kuliah leksikografi tentang pembuatan kamus. Bagaimana kalau membuat kamus istilah pandemi COVID-19 berbasis aplikasi? Jalan ya Bapak Ibu. Saya nggak ngapa-ngapain loh jalan. Padahal cuma menjadi tugas mata kuliah. Di akhir mata kuliah aplikasinya jadi. Begitu hebatnya generasi muda sekarang. Saya nggak bisa Bapak Ibu. Saya bukan IT. Saya hanya memfasilitasi, hanya memotivasi saja. Sebagai tugas tugas akhir mata kuliah, hanya tugas akhir mata kuliah. Mungkin kalau di Bapak Ibu seperti tugas mata pelajaran saja. Bahkan jadi kemarin saya dihubungi karena di UNESA itu ada pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi mahasiswa. Ini izin saya Pak, bagaimana kalau aplikasi itu didaftarkan haki? Loh, monggo bagus kan? Itu kan karya original jenengan. Silakan silakan didaftarkan hakinya. Padahal cuma sebagai tugas mata kuliah. Mungkin sampai di sini dulu. Di bagian akhir ada angket Bapak Ibu. Nah, siapa yang sudah bisa men-scan barcode? Pengalaman pekerjaannya sampai saat ini, beliau adalah asisten ahli juga di UNESA dan sampai sekarang menjadi marketing designer di Toto Kitchen. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya berikan kepada pembaca. Baik, terima kasih Pak Hans atas pembukaannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya hari ini. Saya bukan untuk melatih, tapi saya mendampingi dan juga sharing saja informasi mengenai pembuatan media pembelajaran daring. Baik, sesuai dengan yang sudah ditampilkan dan ini adalah topik utama kita hari ini, yaitu mengenai pembuatan media pembelajaran daring. Oke, yang pertama tadi juga sudah sering disebutkan dan juga disenggol oleh pemateri-pemateri sebelumnya, yaitu tantangan dalam pembelajaran daring. Seperti yang kita tahu, pembelajaran daring ini adalah hal yang cukup baru dari semenjak sekitar 1 tahun yang lalu. Kita semua secara terpaksa dan mendadak diharuskan dan diwajibkan untuk beradaptasi dengan keadaan. Beberapa tantangan yang ada dalam pembelajaran daring antara lain, yang pertama tentu jaringan internet. Tidak
tidak semua daerah dan tidak semua wilayah itu mendapatkan jaringan internet yang baik. Tidak semua daerah dijangkau oleh internet yang baik dan stabil. Yang kedua terkait dengan internet tentunya juga masalah kuota, karena kuota ini ada kaitannya dengan biaya yang mana tidak semua orang bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang digunakan para guru itu dominan monoton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan. Saya yakin insya Allah guru-guru di sini semuanya tidak ada yang menyediakan materi seperti itu. Saya tadi berdari pertama kali masuk ke ruangan ini, kemudian juga memperhatikan dan menyimak, sepertinya guru-guru di sini malah sudah jago-jago untuk dalam media pembelajaran dari ini. Kemudian yang ketiga sama ya, kaitannya masih sama, yaitu pembelajarannya masih belum interaktif. Dan yang keempat, karakter ataupun perilaku murid sulit dipantau. Nah ini juga salah satu kelemahan yang paling besar dalam pembelajaran daring. Kita tidak bisa berhadapan langsung dengan siswa, walaupun kadang Zoom itu ada yang tidak bisa on cam atau dengan alasan mungkin kuota, jaringan dan lain sebagainya, kita tidak bisa pantau kebenarannya apakah benar seperti itu ataupun tidak. Kemudian pembelajarannya cenderung dalam bentuk tugas online. Ini juga yang dikeluhkan. Mungkin karena keterbatasan kita sebagai pengajar, kesulitan mengawasi sekian banyak kelas yang berlangsung, kelas-kelas yang banyak itu. Kemudian kita belum awam dengan teknologi, jadi kasarannya kita ambil gampangnya saja, yaitu udah kasih tugas aja. Sedangkan bagi mahasiswa ataupun siswa itu mereka merasa terbebani dengan adanya hal itu. Ini menjadi keluhan utama murid-murid dan siswa, yaitu tentang tugas yang terlalu banyak. Dan itu ya, itu sekaligus menyinggung poin ke-6, tugas yang diberikan kepada murid itu menumpuk karena itu tadi tidak ada penjelasan materi, tidak ada brief yang jelas dari guru-guru ataupun kami dosen, hanya memberikan tugas-tugas saja sehingga murid kurang mendapatkan kejelasan. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan media pembelajaran daring yang efektif dan menarik. Kalau hanya membuat saja, saya yakin semuanya pasti juga bisa. Kita fokus di yang efektif dan menarik. Pertama-tama apa saja yang harus kita siapkan untuk membuat pembelajaran daring ya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama pastinya kita harus menentukan atau memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai itu apa. Kita ingin target kita setelah pertemuan ini itu apa yang dihasilkan dari pertemuan ini. Kemudian tentunya menyiapkan materi pembelajaran, misalnya untuk tadi pelajaran bahasa Indonesia, mungkin hari ini kita fokus ke cerpen, cerita pendek gitu. Jadi sudah harus jelas apa yang ingin kita capai, materinya apa. Kemudian kita menentukan metode dan interaksi dalam penyampaian pembelajaran. Tadi sudah disenggol juga oleh Pak Dadang. Pembelajaran itu bisa sinkronus atau juga asinkronus. Jadi kita juga harus tentukan metode kita yang mau kita pakai itu metode yang seperti apa untuk menyampaikan materi kali ini. Baru setelah itu kita tentukan jenis media pembelajaran, apakah dengan format teks